Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Brigit. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil dari capstone project kami yang berjudul Perancangan Chatbot Layanan Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang. Sebelum kami mendemokan, saya kenalkan kelompok kami, anggotanya. Yang pertama ada Alda Nelva dari Politeknik Negeri Malang, kedua ada Lydia Yusanti dari UPN Veteran Jawa Timur, yang ketiga ada Maria Octavia dari UPN Veteran Yogyakarta, dan saya sendiri Zahra Zainawati dari Universitas Islam Indonesia. Topik yang akan kami bahas, yang pertama adalah permasalahan singkat dari capstone kami, kemudian ada usulan solusi, yang ketiga ada manfaat solusinya, dan yang terakhir ada demonstrasi dari hasil capstone kami. Yang pertama adalah permasalahan singkat dari chatbot PMB ini, kesulitan akses informasi dan namanya respon dari admin kampus terkait penerimaan mahasiswa baru bagi mahasiswa, serta informasi yang terkadang tidak konsisten terhadap satu calon mahasiswa baru dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak kampus membutuhkan banyak tenaga jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa secara manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu usulan solusi. Usulan solusi yang digunakan untuk merancang dan membuat chatbot penerimaan mahasiswa baru pertama dengan menggunakan Power Virtual Agents. Chatbot yang dibuat dengan Power Virtual Agents dapat diintegrasikan dengan platform Microsoft Teams yang memungkinkan calon mahasiswa baru dapat berinteraksi dengan chatbot mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru melalui Microsoft Teams. Selanjutnya ada manfaat dan solusi. Kami ada 4 poin, yaitu yang pertama ada kemudahan akses informasi calon mahasiswa baru dapat mudah mengakses informasi terkait penerimaan mereka tanpa harus mencari secara manual atau menghubungi staf secara langsung. Yang kedua, melalui respon chat. Nah, chatbot dapat memberikan respon instan dan cepat terhadap pertanyaan calon mahasiswa baru dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, ada konsistensi informasi. Chatbot akan memberikan informasi yang konsisten dan akurat kepada setiap calon mahasiswa baru, dengan menghilangkan risiko kesalahan atau kesalahpahaman yang dapat terjadi saat diberikan oleh staf secara manual. Yang keempat, dari skalabilitasnya. Chatbot dapat melayani banyak calon mahasiswa baru secara bersamaan tanpa memerlukan peningkatan sumber daya manusia. Untuk demonstrasi mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alda. Jadi, ketika kita masuk pertama kali pada chatbot, nanti akan ada dari chatbot yaitu ucapan selamat datang. Kemudian, untuk memulai, kita akan mengetikkan mulai atau start. Nah, dari layanan chatbot ada 8 poin yang bisa diketahui atau yang biasa ditanyakan oleh calon mahasiswa baru. Yang pertama adalah persyaratan pendaftaran, kemudian program studi dan jurusan, yang ketiga adalah jadwal dan proses seleksi, yang keempat biaya kuliah, yang kelima adalah akomodasi dan fasilitas kampus, kemudian yang keenam adalah orientasi mahasiswa baru, yang ketujuh alamat kampus, dan yang terakhir adalah beasiswa. Oke, di sini saya akan mencoba dulu di poin yang pertama, yaitu persyaratan pendaftaran. Nah, dari persyaratan pendaftaran ini akan ditampilkan yaitu untuk persyaratan pendaftaran yang pertama formulir pendaftaran, transkrip, kemudian sertifikat, bukti identitas, surat rekomendasi, dan pas foto. Nah, ada pertanyaan lagi, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Jika ada, maka kita akan memilih ya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk poin kedua yaitu program studi dan jurusan pada poin 2. Nah, di sini ada 2 bidang yaitu bidang rekayasa dan tata niaga. Kita akan coba dulu di bidang rekayasa. Selanjutnya dalam bidang rekayasa tadi ada beberapa jurusan yaitu teknologi informasi, teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil, teknik elektro, dan PSDKU. Kita akan coba di teknologi informasi untuk mempercepat
waktunya. Jadi di T ini ada tiga program studi. Yang pertama adalah Teknik Informatika, yang kedua ada Teknik Informatika Double Degree di South China, kemudian yang ketiga ada Sistem Informasi Bisnis. Kemudian ada alert lagi, yaitu ada pertanyaan lagi, jika ada kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah poin di jadwal dan proses seleksi. Nah, ini akan ditampilkan terkait jadwal dan proses seleksinya. Dan jika ingin lebih lengkap, maka bisa mengakses link spmp.polynema.ac.id. Kemudian kita pilih ya lagi untuk melihat biaya kuliah. Untuk bidang yang ingin diketahui itu ada 2 bidang, yaitu bidang rekayasa dan bidang tata niaga. Kita pilih di bidang rekayasa. Kita coba di teknologi informasi. Nah, ini adalah beberapa biaya untuk beberapa jalur seleksinya. Ada beberapa macam. Kemudian, jika ada pertanyaan lagi, kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah untuk akomodasi dan fasilitas kampus di poin nomor 5. Di akomodasi dan fasilitas kampus, ini terdapat ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantin, lapangan olahraga, pusat kesehatan, auditorium, dan area parkir. Dan jika masih ada pertanyaan lagi, maka kita akan memilih jawaban ya. Nah, kita akan mencoba masuk atau memilih di poin yang ke-6, yaitu orientasi mahasiswa baru. Nah, ada 3 kegiatan yang harus dan wajib diikuti oleh mahasiswa baru nantinya, yaitu Prastudi, Expo, dan LDK. Jika masih ada pertanyaan lagi, maka kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah poin ke-7. Untuk melihat poin ke-7, kita geser ke kanan, yaitu alamat kampus. Jadi, Polynema ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 9, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Jika masih ada pertanyaan, maka kita akan memilih jawaban ya. Yang terakhir adalah poin ke-8, yaitu beasiswa. Nah, di beasiswa ini ada 2 poin lagi, yaitu maksud saya 2 kategori lagi, yaitu umum dan khusus. Untuk ini kita akan memilih umum dulu. Nah, ini untuk berkas-berkas bisa di-download di link berikut ini. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, kita bisa memilih ya. Jika tidak, kita akan memilih tidak untuk mengakhiri percakapan. Di sini ada pertanyaan, apakah pertanyaan Anda terjawab? Jika pertanyaan terjawab, kita akan diarahkan untuk memberikan tanggapan terkait pelayanan chatbot. Kita berikan bintang 5. Ini adalah akhir dari chatbot kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah penyampaian, kami, kelompok Brigit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.